Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, pada video kali ini saya akan berbagi video step by step bagaimana caranya kita belajar Excel mulai dari nol. Nah, jika ini baru pertama kalinya sahabat YouTube menemukan channel ini dan tertarik untuk belajar mengenai Excel ataupun video-video yang seperti ini, maka channel ini bisa menjadi salah satu referensi sahabat YouTube. Karena saya berbagi video mengenai belajar Excel secara gratis. Ya. Pada episode pertama kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan Microsoft Excel secara umum ya. Baik. Nah, sahabat, pertama kali ketika kita membuka file Microsoft Excel, maka tampilannya akan seperti ini. Dan pada video kali ini saya menggunakan Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Jika sahabat menggunakan versi yang di atasnya ataupun di bawahnya, tidak ada masalah, karena basically untuk menu-menu yang ada itu hampir sama ya, sama sekali. Yang membedakan hanya tampilannya saja. Oke. Baik, yang terpenting itu kita memahami konsep-konsep Excel itu seperti apa ya. Nanti ketika kita menggunakan Excel versi berapapun, maka tidak ada masalah begitu. Baik. Nah, di dalam sebuah lembar kerja Excel itu jadi terdiri dari beberapa menu ya. Seperti ada menu home, dan di setiap menu itu ada beberapa tab ya, seperti di sini menu home ada tab clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Kemudian di menu insert ini ada juga beberapa tab ya, di sini banyak. Nanti kita mungkin akan coba pelajari satu persatu, terutama untuk fitur-fitur yang memang secara umum sering digunakan ya. Oke. Di sini ada menu page layout ya, untuk pengaturan halamannya. Kemudian ada formula untuk pengolahan rumus-rumus ya, ketika kita menggunakan aplikasi Excel ini untuk mengolah data-data. Kemudian ada menu data. Di sini juga ada beberapa tab-tab ya. Di sini ada review, sama ada beberapa tab juga. Dan ini pun ada menu view ya. Menu view di sini ada beberapa tab. Dan nanti kita coba pelajari lah ya, satu persatu. Oke. Baik, nah terlebih dahulu kita harus tahu bahwa Microsoft Excel itu jadi di sini kan ada seperti kotak-kotak ini ya. Nah, basically Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris ya. Ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Ya. Kolom itu yang mana? Kolom itu yang ini ya. Di Excel itu ditandai dengan abjad A, B, C, D, E, F, G, dan begitu. Nah, untuk mengetahui ada berapa kolom dalam satu sheet itu ya. Nah, di sini kita coba ya, tekan Ctrl kemudian tanda panah ya di keyboard. Oke. Nah, ada sampai dengan XFD ya, kolom XFD ya. Itu
Kemudian untuk barisnya ada berapa baris, kita coba lihat. Kita tekan kontrol kemudian tanda panah ke bawah. Nah, untuk barisnya di sini sampai dengan 1.048.576 baris. Ini baru satu sheet ya. Sangat memang Excel itu lumayan ya, sangat membantu sekali untuk pekerjaan kita ya. Oke. Kemudian begini, setelah ada kolom dan baris ya, jadi di dalam Excel itu ada yang namanya cell ya, kotak-kotak kecil ini namanya cell ya. Cell itu merupakan pertemuan kolom dengan baris. Misal di sini kolom M dengan baris 17. Nah, di sini ketemu ya. Yang ini pertemuan antara kolom dengan baris itu sel. Nah, saya kasih contoh di sini ada sel yang berwarna biru. Nah, ini ya. Nah, setiap sel itu memiliki nama ataupun alamat ya. Ya, misal yang sel berwarna biru ini alamatnya atau nama selnya itu D12. Bisa dilihat di sini D12 karena dia merupakan perpotongan dari kolom D dan baris 12 ya. Jadi alamatnya itu D12. Kemudian yang sel warna kuning ini alamatnya itu D14 ya, karena perpotongan dari kolom D dan baris 14 begitu. Ya, kenapa kita harus paham seperti ini? Karena nanti saat penggunaan pengolahan angka, pengolahan data menggunakan Excel ya, apalagi dengan perhitungan-perhitungan menggunakan rumus, nah nanti akan kita gunakan ya, begitu. Oke. Terus setelah sel itu ada yang namanya range. Range itu apa? Range itu merupakan kumpulan dari beberapa sel ya. Kumpulan dari beberapa sel yang telah kita tentukan sebelumnya. Misal di sini. Di sini ada range ya dari B7 ya, B7 sampai dengan F11. Nah, ini dari sebuah range ini terdiri dari beberapa sel ya, terdiri dari beberapa sel begitu ya. Bisa coba highlight di sini, ada yang ini sel F7, sel E8, sel D9, sel C10 dan sel B11 ya. Ini beberapa sel saja yang saya highlight ya. Oke. Jadi range itu merupakan kumpulan dari beberapa sel ya. Itu namanya range ya. Range pun sama nanti akan digunakan di pengolahan data, terutama dengan yang menggunakan rumus ya. Oke. Kemudian begini, dalam Microsoft Excel itu jadi seperti ini ya. Ada yang namanya workbook ataupun file ya, workbook ataupun file. Kemudian di dalam file itu ya ada yang namanya sheet ya. Sheet itu yang mana? Seperti ini semua sheet ya, sheet. Nah, ini sheet namanya. Oke. Jadi kalau dianalogikan atau diibaratkan sebuah buku ya, workbook itu bukunya, filenya, kemudian sheet itu halaman-halamannya, halaman-halaman dalam sebuah buku tersebut gitu. Nah, kemudian tadi ada range ya. Range itu ada di dalam sheet ya. Kalau saya coba gambarkan, range itu ada di dalam sheet. Kemudian nah, komponen yang paling terkecil dari sebuah workbook itu yaitu cell ya. Cell itu ya. Oke. Sini ada workbook ya, di dalamnya ada sheet. Kemudian di dalam sheet itu ada range ya, dan di dalam range itu ada cell seperti itu. Oke. Terus nah, untuk pemula atau untuk pengenalan ya. Jadi di sini kita bisa membuat
file baru ya, membuat file baru. Untuk membuat file baru itu kita bisa langsung ke menu file ya, file, kemudian ini pilih yang new. Nah di sini sebetulnya banyak sekali ya template, tapi saya akan spesifikkan karena ini materinya mengenai belajar step by step ya dari nol, dan ini merupakan episode yang pertama. Saya coba contohkan, kita akan membuat file standarnya Excel ya. Jadi pertama kita pilih yang ini, blank workbook, kemudian ini pilih yang create. Nah maka langsung akan tampil file baru ya, file baru di Microsoft Excel seperti itu. Oke. Nah untuk membuat file itu tadi kan kita menggunakan dari sini ya, file, new, dan new, kemudian yang new blank ini ya. Tapi kita juga bisa menggunakan shortcutnya ya. Shortcut itu seperti jalan pintasnya. Jadi caranya kita cukup langsung tekan Ctrl plus huruf N di keyboard seperti ini. Nah seperti ini, langsung dia otomatis keluar ya file yang baru gitu. Oke. Kemudian setelah kita membuat file yang baru ya, tadi kita buat yang baru ini, misal kita mau menyimpan file tersebut ya, misal kita coba masukkan data ini file latihan ya, coba. Nah kita ingin men-save ya, menyimpan file ini ya, file yang telah kita buat. Jadi caranya kita masuk ke menu file. Nah di sini ada save dan save as ya. Kalau misalkan file yang baru kita buat ini sebelumnya belum pernah kita save ya, maka kita bisa menggunakan yang maka kita bisa menggunakan save ini ataupun save as ini sama saja, karena kan filenya sebelumnya belum disimpan. Oke. Kita coba misalkan yang save ini langsung ya, kita klik yang save. Nah nanti misal kita mau menyimpan di mana ya, misalkan di disk D ya, di disk D atau di disk E. Di sini saya contohkan di disk D. Kemudian kita kasih nama ya, nama filenya apa, misal file latihan. Oke. Kemudian kita klik save ya, save. Nah sudah, file tersebut telah tersimpan. Namun kalau misalkan kita mau menyimpan file yang telah kita buat ini dengan nama baru ataupun tempat penyimpanan yang baru ya, kita bisa gunakan yang ini, file save as ya. Kita gunakan file save as ini. Kita coba ya. Nah gini, file save as. Nah misal kita penyimpanannya tetap di disk E, tapi dengan nama yang berbeda. Oke, kita file latihan 2 misal ya, Q2, kemudian kita klik save. Nah seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk ini, selain kita men-save file tersebut dalam format Excelnya ya, format defaultnya, kita juga bisa men-save file tersebut ke dalam bentuk PDF ya. PDF itu dokumen yang biasanya sering digunakan ya, apalagi di
di era digital seperti ini ya, banyak-banyak yang berupa e-book gitu ya, electronic book seperti itu kan menggunakan PDF. Nah, kita pun bisa men-save file di Excel ini langsung ke format PDF. Jadi caranya misal ini ya, kita file, kemudian save as, pilih yang save as ini. Oke. Biasa kita penyimpanannya di mana. Nah, di sini jadi kita save as type-nya kita tentukan. Nah, di sini kita pilih yang di sini kan banyak menunya ya, banyak kita pilih yang ini, jenis filenya PDF. Nah, setelah itu kemudian kita klik save. Nah, oke. Nah, maka otomatis akan terbuka file tersebut dalam bentuk PDF ya, di sini PDF. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah kita menyimpan, misal kita ingin membuka file ya, membuka file yang telah kita simpan tersebut. Oke. Tadi kita misal mau membuka file latihan yang telah kita simpan tadi ya. Jadi caranya kembali lagi ke menu file, kemudian pilih yang ini open ya, open. Nah, ini kita cari penyimpanannya. Tadi penyimpanannya di sini ya, disk E. Kita coba buka yang file latihan 1 ini. Nah, oke. Otomatis telah terbuka ya filenya, begitu. Dan selain tadi menggunakan menu yang di sini, kita juga bisa menggunakan shortcutnya, yaitu Ctrl O. Sahabat bisa klik ya, klik yang Ctrl plus O ya di keyboard, Ctrl plus O. Nah, seperti ini nanti akan muncul ini dialog seperti ini. Oke. Ini tinggal pilih saja file mana yang ingin dibuka gitu. Oke. Kemudian salah satu fitur dari Microsoft Excel ini, jadi kita bisa menampilkan beberapa file dalam satu layar ya, seperti ada split seperti itu ya. Misal kita akan menampilkan dua file ini ya, file yang ini dengan file latihan yang tadi. Jadi caranya seperti ini, kita pilih menu view ya, kemudian kita pilih ini yang tab Windows ini, pilih yang arrange ini, arrange all ya, arrange all. Oke. Nah, di sini ada pilihannya, tampilannya itu mau seperti apa, mau horizontal berarti nanti ada yang di atas, ada yang di bawah, atau vertikal itu berarti ada yang di kanan atau di kiri gitu ya. Dan ada pun yang tilit ini sama cascade ini, terserah sahabat mau yang mana. Saya contohkan misal yang ini ya, yang horizontal, berarti nanti ada yang di atas, ada yang di bawah. Setelah itu kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini file yang pertama ini, kemudian yang kedua ini file latihan ini, begitu. Tentunya dengan tata letak seperti ini bisa kita gunakan saat bekerja sesuai dengan kebutuhan kita ya. Coba kita arrange yang berdasar ini vertikal. Nah, jadi seperti ini ya. Ada yang sebelah kanan kiri dan ada yang di sebelah kanan begitu. Oke. Kemudian mungkin untuk di video episode kali ini kita akan coba input data ya, input data di sini. Nah, untuk menginput data, jadi kita cukup inputkan saja di sel-sel yang ini ya. Kita bisa aktifkan salah satu sel, misal kita di sel B3 ya, sel B3
kita inputkan saja, misalkan kita ngetik nama ya, nama ya. Oke, nama, misal alamat, nah jenis kelamin, seperti ini ya. Begitu. Oke. Ataupun misal kita mau langsung buat tabel, misalnya buat tabel info produk misalkan ya, kuantitinya ada berapa. Oke, seperti itu ya. Kemudian harga satuannya berapa. Nah, jadi tinggal langsung saja di input ya, langsung saja dimasukkan seperti itu. Oke, misal barang A lah ya, barang A, barang B, terus barang C gitu ya. Misal jumlahnya itu ada 10, 20 dan 5. Terus harga satuannya itu misal 5.000, 2.000 dan 500 ya. 500. Jadi tinggal begini saja, langsung input saja gitu ya. Oke, mungkin karena cukup panjang juga ya videonya, mungkin untuk episode pertama ini sementara seperti itu dulu. Nanti kita bisa explore lagi di next episode ya, pembahasannya lebih dalam lagi di next episode. Baik, sementara cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar dapat terus berbagi video-video yang mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.